kaget, bener-bener takut dan takut banget gitu. Itu juga pernah ngalamin kayak gitu. Ada apa ya? Apa itu? Tiba-tiba kabel goyang keras banget tuh di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat syuting beneran? Oke, luar biasa. Guys, senang banget malam hari ini kita membuat sebuah konten yang berbeda. Dimana konten ini kita lebih serius dalam membahas, tapi masih dalam konten yang membahas tentang horor gitu. Apalagi kalau bukan di konten serem betul. Bah. Asik. Baru tahu gue bang. Tahu ya gitu emang. Serbet. Emang gitu di sini. Oke guys, Gitu. kalau kalian nanya, Bang, ini di sebelahnya siapa? Gitu. Nah, biasanya kan ada si Adit atau Henry. Nah, kali ini dalam konten Subbed, orang ini yang akan nemenin gue dalam membahas seputar hal-hal goib kayak gitu. Karena dia ini kalau bisa dibilang, gue nggak bisa bilang dia indigo sepenuhnya, tapi dia sejauh apa yang gue alamin memang berkaitan dan berdekatan lah gitu sama hal-hal seperti itu gitu. Makanya gak ada salahnya untuk kita kulik secara langsung sama orangnya. Nah, di sebelah kanan gue, Kiri sebelah bang. kanan kiri Kiri ya? bang. Kiri. Tapi di situ gue kanan jadinya loh. Iya. Gitu ya. Pokoknya di sebelah gue ada Yogi. Ayo, apa kabar Yok? Alhamdulillah baik. Sehat ya Yok ya? Sehat bang. Nih Yogi ini temen main gue, tetangga gue juga. Orang Gitu. belakang rumah. Tapi dia ini ya kalau gue ini jatuhnya karunia apa Yok? Hal-hal kayak gitu ya. Lu bisa bersentuhan langsung sama gitu. Apa ya? Dibilang karunia juga sih enggak ya bang, karena semua orang nggak mau, maksudnya nggak ada yang mau jadi kayak orang kayak gini lah, lebih punya kemampuan spesial. Sebenarnya bukan kemampuan sih. Iya, jadi kalau dibilang indigo juga bukan, karena memang dari kecil pun memang nggak ada kemampuan untuk hal-hal kayak gitulah. Cuman ada beberapa hal yang janggal sih, maksudnya janggal itu ada beberapa momen yang orang lain nggak bisa tapi gue bisa. Oh gitu. Iya. Jadi kadang kan ada yang bilang itu suatu kelebihan, tapi ada yang juga bilang itu suatu penyakit gitu, kekurangan. Kan Iya. ada yang bilang gitu juga ya. Iya. Karena kan terus terang lu juga kan dulu pernah kajian apa segala macem. Kalau dalam agama kan ada yang bilang Kajian. ya kan itu Iya. sebuah apa? Ya walaupun sekarang lu sibuk kerja gitu kan, nggak pernah ikut kajian ya Yok ya. Bacot. Tapi apa? Ada dan masih banyak orang menganggap itu satu kelebihan. Sebenarnya sih Iya. gue pribadi lebih ngeliat ke arah mana nih lu makainya. Betul. Bener nggak sih? Kalau lu lebih ngarahin ke arah keburukan ya akan menghasilkan keburukan juga ya, oke? Setuju ya? Kayak gitu guys. Nah, buat kalian yang penasaran juga nih pasti bertanya-tanya kan, Kak Yogi ini bisanya dalam hal apa nih? Maksudnya bersentuhan dengan makhluk gaibnya, atau mungkin bisa berkomunikasi langsung, bisa ngeliat langsung, atau apa lain sebagainya. Nah, gue mau tanya juga nih Yok, sebenarnya yang lu rasain kalau bersentuhan sama makhluk-makhluk kayak gitu tuh apa? Apa lu bisa lihat langsung, atau lebih malah bisa lebih dalam berkomunikasi, atau lewat media lainnya gitu? Lu bisa jelasin nggak? Oke, gini. Jadi yang pertama yang pengen gue jelasin di sini, gue bukan indigo. Itu yang pertama ya bang ya, gue bukan indigo. Tapi nggak tahu kenapa Lu sensitif. sensitifnya itu, tapi bukan kayak sekarang nih kita lagi ngebahas ini terus gue disuruh kayak interaksi dengan mereka, nggak bisa itu gitu nggak ya? bisa. Iya, cuman gue dulu pernah ada beberapa momen yang tiba-tiba mungkin semua orang pernah ngalamin sih. Dia lagi di suatu tempat terus tiba-tiba dia ngerasain kayak bener-bener rasa takutnya itu keluar tanpa ada sebab.
Dan itu yang gua rasain kalau lagi takutnya banget, pasti mereka nampakin gitu. Walaupun sebenarnya nggak ada apa namanya, nggak ada interaksi kayak orang-orang Indigo yang sebelumnya kan mereka kayak ngambil interaksi untuk tampakin orangnya kan. Kalau gua nggak, bener-bener pure natural keluar sendiri, tiba-tiba ada rasa takut itu keluar, tiba-tiba baru bisa ngelihat hal-hal yang kayak gitu. Berarti intinya adalah ketika lu dalam kondisi tertekan mungkin ya, bahasa kasar baru lu bisa sensitif kayak gitu ya. Walaupun kadang sebetulnya nggak semua orang dalam keadaan tertekan pun bisa ngeliat ya. Betul. Berarti memang sebetulnya lu ada kelebihan yang memang sebetulnya bisa lu maksimalkan lagi harusnya ya. Bener nggak sih? Kadang kan ada nih orang yang, gue bisa nih, gue ngerasa bisa nih, terus lu memperdalam, ada yang gitu kan, ada gitu kan memperdalam. Mungkin karena lu nggak pengen tahu terlalu jauh, makanya kayak lu ya udahlah, skip. Gue cukup dengan segini aja gitu kan. Karena mungkin lu ngerasa keganggu nggak dengan hal-hal itu? Keganggu banget dulu ya. Dulu hal-hal kecil, istilahnya kayak tiba-tiba dia nongol begitu aja, terus kayak ada beberapa momen yang gue bener-bener ngerasain tiba-tiba lagi di tengah keramaian, terus kaget, bener-bener takut banget gitu. Itu juga pernah ngalamin kayak gitu. Ada apa ya? Nggak tahu tuh. Tiba-tiba kabel goyang keras banget tuh di atas. Nah, terus. Iya, jadi gitu Bang. Jadi kalau dibilang apa tadi untuk ngedalamin ya, nggak ada keinginan. Kalau gue pribadi sih jangan ya, mendingan gak usah lah. Kalau gue milih, kalau gue bisa milih, nggak mau Bang kayak gitu. Kayak lu pengen normal aja aja gitu kayak ya? orang biasa jalan biasa gitu. Cuman kalau memang ada momennya untuk hal tersebut terjadi, ya udah. Kalau dulu mungkin masih parno, kalau sekarang udah nganggapnya ya udah biasa, karena udah sering ngelihat kayak gitu, terus udah tahu juga. Dan ada beberapa hal unik sih Bang, cerita unik. Jadi kebanyakan nih setelah gua perhatiin, setelah gua ngelihat mereka itu pasti ada sesuatu yang terjadi. Jadi ada makna di balik. Ada makna. Ada beberapa yang memiliki makna. Dan sebenarnya, tapi ini kembali lagi sih, percaya atau nggak percaya, walau alam juga. Dulu gua pernah pulang kerja, cerita juga ini, pernah pulang kerja, bener-bener nggak ada perasaan apa-apa, tiba-tiba nggak sengaja ngelihat sosok itu ada di depan, bukan di depan sih, tepatnya di atas, di atas salah satu rumah dekat tempat tinggal gua di situ kan. Terus nggak lama, selang 1 atau 2 hari, orang yang tinggal di situ sakit. Itu sering begitu. Pokoknya setelah beberapa hari dia keluar, pasti ada kayak ada yang sakit atau ada sesuatu yang aneh lah. Berarti kayak lu pas ngasih tahu nyokap gue sakit gitu. Iya. Sebelumnya lu juga ngeliat di depan rumah gue ada hitam-hitam gede gitu kan, yang lu bilang ke gue. Jadi kayak gitu. Bisa jadi berarti sebuah kode buat lu juga kali ya. Tanda sih sebenarnya kayak gitu. Tapi ya dari guanya sendiri pun memang nggak mau memperdalami lagi. Tapi pernah nggak Yok? Lu tiba-tiba kaget gitu langsung di depan lu gitu? Sering. Ada ceritanya nggak yang paling lu inget deh? Ada nih. Contoh nyatanya itu belum lama, 5 sampai seminggu lah. Waktu itu di tempat kerja gua. Berarti belum lama ini dong? Belum lama. Pokoknya minggu-minggu kemarin loh. Di tempat kerja. Sebenarnya di tempat kerja itu hal yang paling banyak ya. Apalagi waktu itu gue lagi di dalam gudang, lagi beresin barang di atas rak. Tiba-tiba pas ngegeserin barang, dia nongol. Tapi nongolnya itu cuman putaran kepalanya doang. Berarti lu udah sering dong ditongolin kayak gitu? Ditongolin kayak gitu sering. Terus ditampakin yang bener-bener kayak kaca nih. Tiba-tiba ada telapak anak kecil yang telapak kaki atau tangan nggak terlalu kelihatan. Tiba-tiba dia nampak. Itu posisi lagi ngelap kaca tuh. Itu juga sering kayak gitu. Terus ditampakin. Tapak apa tuh, tapak tangan? Entah tangan, entah kaki, anak kecil sih, anak kecil Bang. Bener-bener baby umur berapa? 5 sampai 6 tahunan lah.
Sedangkan di situ posisi opening store, belum opening store, masih staff semua lah di situ, dan di situ cuman ada 2 staff, dan di situ posisi gue masih sendirian karena staff yang lain belum datang. Terus ada beberapa cerita, pokoknya banyak lah bang kalau ditampakin gitu. Dan suara pun juga ada. Suara lebih sering berarti dong. Suara lebih sering. Pembentukan aja. Lagi tidur pun juga lebih sering. Lagi tidur. Terus Tiba-tiba. pernah nggak lu ditampakin terus sampai lu nya sendiri sakit? Kalau sakit, alhamdulillah sampai detik ini nggak pernah. Nggak Cuman pernah. kalau bener-bener ngerasain ketakutan sama bener-bener kayak orang apa ya? Kalau kita takut terhadap benda tuh namanya apa bang? Lu jangan sama gua begitu, gua kan nggak paham apa. Bukan. Takut sama benda. Fobia dong, fobianya apa tapi? Ya, nah Pernah. pernah kayak ngerasain orang yang fobia banget. Hmm. Sampai detik ini pun gue masih ngerasain yang gue pernah ceritain tuh bang, waktu kelas 4 atau kelas 6 SD. Itu posisi gue masih di kampung ya. Di kampung, story-nya itu musola itu dia di bawah tebing besar. Terus di situ emang udah ketinggalan rakaat untuk sholat maghrib. Oh maghrib Maghrib. posisinya. Banyak sih maghrib sih bang. Kayak saung gitu berarti ya jatuhnya. Ya kayak saung gitu. Nah pas lagi ngambil air wudhu, dia nampakin di sebelah gua, bener-bener wujudnya tuh sampai sekarang gua masih inget. Cuman kalau ngingetin kejadian itu lagi sampai sekarang masih takut. Berarti bener-bener ngebekas di pikiran banget lu ya. Itu sebenarnya hal pertama yang nampak yang Dalam hidup lu. dalam hidup gua masih kecil tuh. Terus bentuknya masih inget nggak? Bentuk buset dibilangin bang. Nggak apa-apa, kasih tau aja bentuknya. Terakhir lu lihat tuh kayak apa? Kan itu paling bekas di ingatan lu dong. Bentuknya itu dia itu kayak apa ya, lansia, kakek gitulah. Udah lansia, Orang tua berarti ya. orang tua. Tapi dia itu pas gua lagi ngambil air wudhu, dia itu senyum ngeliatin gua di samping gua. Jadi selang nih bang, tempat ambil air wudhu gua satu, nah dia di sampingnya. Oh berarti ada jeda satu keran. Ada satu keran. Nah dia nengok gua ngeliatin sambil senyumnya tuh lebar banget, sembriwah gitu, semringah, lebar banget. Terus nggak lama, semakin lama gua ngambil air wudhu, pas gua tengok ternyata bahunya dia itu memanjang, lehernya ke bawah. Itu kayak kalau di kartun-kartun tuh kayak manusia karet tuh, Luffy. Kayak gitu, melar gitu. Dan di situ sampai gue kelar ngambil air wudhu dan lari pun ternyata dia masih nengokin gue dengan senyumnya yang lebar, makin lebar. Oh jadi nggak langsung hilang? Nggak ngilang, dia nggak ngilang, bener-bener nggak hilang sama sekali sampai bener-bener gue lari masuk ke dalam musolanya. Udah. Berarti nggak ada kepikiran lu juga untuk komunikasi dong ya? Karena Nggak ada, waktu itu kan nggak lu ada. juga pasti ketakutan. Karena ya? memang ya di situ memang awal-awal masih kecil dan nggak mikir kalau ya pokoknya nggak aneh-aneh lah pikirannya, paling cuma ngeliat gitu takut udah lari gitu doang. Kalau untuk komunikasi langsung gitu Sampai pernah detik ini nggak pernah. Nggak pernah. Cuman ada beberapa itu kayak gue pernah ditampakin yang gue sendiri kayak manekin, tiba-tiba langsung jadi kayak manekin. Belum Jadi, lama? Udah lama sih cerita. Udah lama. Di tempat kerja lu Di- juga jatuhnya? Enggak, lebih di tempatnya di rumah kakak gue sih. Oh, Jadi ceritanya itu kakak gue udah di Jakarta atau masih Udah di Jakarta. Oh, udah di Jakarta. dia baru lahiran, terus baru nyampe di rumah itu hari Jumat malam Sabtu sih, Jumat malam Sabtu. Dan salahnya gue waktu itu gue tidur pas di azan maghrib. Tidur di azan maghrib, posisi kepala di depan pintu. Kata orang zaman dulu kan nggak boleh. Benar, katanya ya. Ya katanya kan kayak gitu, nggak boleh. Nah karena memang udah terlalu capek terus ketiduran, tiba-tiba pas bangun itu posisi gue di kamar atas bang. Gue posisi di kamar atas. Pas gue bangun, gue ditampakin sosok cewek. Dia cantik banget dan dia itu pakai apa, gaun pengantin gitu. Dia pakai gaun pengantin, dia natap gua. Terus yang gua masih inget sampai sekarang omongan dia adalah,
di rumah ini dia ngomong gini, di rumah ini ada penghuni baru ya, tolong jaga dia karena banyak yang mau. Itu omongan dia yang sampai Ini saat baru ini. tuh yang anak kecil itu. Adik gua, ponakan gua yang baru lahir itu. Oke, gua merinding ya. Iya, Denger emang. gitu ya. Ya lagi lu buat podcast jam 2 malam, gila juga lu. Supaya maksudnya auranya supaya makin terasa. Ternyata gua ini itu merinding. nggak dateng gua, Bang. Jadi maksudnya memang dia ngasih kode begitu ya. Ya dia ngasih kode lebih Kodenya ke lewat verbal, ngomong. verbal, dia ngomong. Tapi di satu sisi gue diem, Bang, dan bener-bener nggak bisa gerak, kayak patung, manekin banget gue diem. Tapi gue natapin dia dan dia emang ngasih banyak isyarat sih ke gue. Nah di sisi lain gue bisa ngelihat semua orang yang ada di rumah itu, karena gue kan posisi di kamar atas. Di samping kamar gua itu ada kamar lagi sepupu gua, dia lagi main PS tuh sama dua temannya. Gua ngeliat dia, terus gua ke bawah, gua ngeliat kakak gua lagi gendongin anaknya dia. Bisa nembus gitu Bisa maksudnya? nembus. Sama nenek gua juga lagi tadarusan di bawah tangga. Pokoknya semuanya itu gua bisa ngeliat, dan dia pun juga gua bisa ngeliat dia, tapi gue nggak bisa gerak sedikit pun. Nah pas dia udah ngasih aba-aba, dia udah ngasih kode dan dia udah bilangin ke gue, di situ baru kelepas semuanya. Oke. Jadi setengah kayak kesurupan juga ya jatuhnya, apa enggak ya? Tapi lu masih sadar, bisa kontrol diri. Sadar dalam arti gue bisa ngeliat dia ya, bukan kontrol. Kalau kontrol diri kan gue kayak bisa ngegerakin badan segala itu macam. enggak. Itu sama sekali Jadi nggak udah bisa. kayak kerap-kerap gitu jatuhnya ya. Jatuhnya kayak rep-rep, tapi gue nggak tidur. Melek bisa. Ya melek. Kalau rep-rep kan gue tidur terus kayak bener-bener kita kebangun baru ditantang gitulah. Kalau ini enggak. Oh yes. Jadi mungkin juga ya kalau jadi lu pengalamannya. Kayaknya kalau gue pribadi langsung kayak gitu, nggak tahu deh, gue kayak udah mendingan di ruqyah aja deh, ditutup aja deh biar nggak bisa ngeliat gitu. Tapi bisa nggak seandainya satu lagi gue mau nanya nih, ada orang yang bisa berinteraksi kayak dia bisa langsung lihat, terus dia bisa langsung, atau dari penciuman, atau dia bisa langsung kayak narik gitu. Iya. Nah kalau lu tipenya yang seperti apa Yok? Atau memang ketika itu datang tiba-tiba aja gitu? Jadi gini, itu kan bisa dibilang kayak paranormal ya. Kalau paranormal itu kan mereka emang bener-bener udah passionnya banget. Iya, jadi mereka yang ditarik yang diajak interaksi untuk dapetin sebuah informasi kan. Nah kalau gua ya balik lagi, Bang, kalau disuruh milih gua nggak mau malah kayak gini. Jadi cuman gua tadi yang Bang Ray bilang lebih ke tiba-tiba ada nongol gitu. Jadi doang. lu nggak bisa kontrol, kalau memang momentumnya pas ya lu ngeliat Ya, gitu. betul. Kalau enggak ya enggak gitu ya. Iya, sama halnya tadi gue bilang, gue lagi sama teman-teman gue di tengah keramaian, tiba-tiba gue ngerasain ketakutan yang bener-bener takut. Nah, Padahal biasanya itu di tengah ramai orang. Biasanya ada tuh kalau lagi begitu. Itu biasanya kayak ada yang mau dikasih pesan sih sebenarnya. Jadi ada makna makna, sendiri ya di iya. situ ya. Oke ya, oke juga loh. Oke, apanya? Ngeri juga ya. Iya maksud gue oke juga ngerinya gitu, Yok. Buset, Jadi buat jadi lu tuh nggak mudah ya, Yok ya. Berarti ya. Soalnya kita baru ngobrol aja tadi, kapal udah goyang-goyang di atas. Di atas. Tapi kalau misalkan parah. lu taruh nih, lu kan nggak pengen langsung aku paksa untuk lihat. Cuman kalau ngerasain aura-aura bisa dong. Kayak wah hawanya nggak enak nih, udah mulai rasa hati lu. Pernah. Kalau dibilang ngerasain itu dalam arti apa nih? Kita sengaja atau dia yang nanya dalam kesengajaan lu nih. Kalau sengaja sih lu cari-cari gitu. Oh, kalau dicari enggak. Gua tipe orang yang nggak mau gitu-gitu, Bang, nggak mau ribet dah. Berarti pokoknya hidup pesannya saya itu datang aja sendiri ya. Iya, cuman kalau ada yang mau nyampein baru lu bisa ngerasain auranya. Betul. Kadang tiba-tiba di sini nih, panas banget. Cuman kalau gue pribadi ya, karena memang udah sering juga kayak gitu dan dialamin kayak gitu, dan di keluarga gue juga ada kakak gue tuh cewek, dia juga hampir sama kayak gue juga, tapi dia lebih ke yang sering dimasukin. Jadi orang-orang yang mau ngasih, kalau orang kampung kan masih percaya ya, maksudnya kayak mau interaksi nih interaksi, sama yang udah meninggal dan akhirnya gitu.
dimasukin tuh eyangnya baru ngomong Ya, ke jatuhnya buat keluarganya si media A lah, si buat B media. ya buat media. Cuman ya itu balik lagi sih, Ya, boleh nggak percaya sih ya. Makanya kita nggak tahu siapa yang ngasih informasi itu sebenarnya kan. Iya. Khawatir malah jin yang nggak berurusan ya kan. Betul. Karena kan kita nggak tahu sebenarnya kan hakikatnya memang setelah meninggal manusia ya Putus. dihisap dalam kubur kan. Iya, Awalannya kan benar. pasti ngadepin apa kalau bisa bilang siksa atau nikmat kubur ya. Iya. Itu balik lagi sama ibadahnya. Makanya kadang kalau ada masih bisa ditarik-tarik gitu ya Allah alam ya, balik ke pribadi masing-masing ya. Betul. Kayak gitu. Itu guys, jadi untuk awalan emang seru banget nih. Ini sih untuk intermezzo perkenalan aja gitu tentang Yogi siapa sih gitu. Nah, Jangan guys, jangan. jadi ini Kenalannya orang nggak enak. kalau gue nggak bisa bilang ini anugerah atau memang sebuah keburukan yang dia dapat, itu balik ke kalian lagi deh masing-masing yang menilainya. Tergantung dari Benar, kitanya sih nyikapinnya benar. kayak gimana. Kan pada dasarnya kita nggak ada yang mau semuanya. Oh iya benar. Jadi itu gift ya. Jadi ya jatuhnya Kayak gitu. lu bisa bilang gift nggak gitu. Kadang ada orang yang soalnya bilang kalau kayak di TV nih terus ini gift dari Tuhan atau segala macam, banyak yang bilang Indigo gitu ya. biasanya. Cuman kan ada beberapa orang yang ngerasa bilang enggak, ini bukan pemberian sebenarnya. Gitu. Ada juga yang begitu Ya. kan. Ada yang bilang ini sebenarnya penyakit, harus disembuhin. Nah, itu balik lagi ke masing-masing. Tapi yang pasti guys, dalam serbet kali ini kita akan sedikit lebih serius ke depannya gitu, dan ke depannya juga kita akan mengulas tentang kisah-kisah misteri, urban legend juga nih Yok nih ya kan. Yang ada di Indonesia kan luas banget nih, sambil mungkin didampingin lu kita ngobrol-ngobrol tentang itu. Siapa tahu kita juga akan lebih menguak hal-hal yang lebih spesifik lagi gitu seputar urban legendnya kan. Nah makanya kalau kalian memang pengen konten ini bertahan terus, bantu kita untuk terus ditonton gitu, no skip iklan dan videonya, karena dari situ semangat kita berasal kayak gitu. Dan kedepannya doain terus nih biar Ogi bisa collab sama kita terus ya kan, kita cerita konten-konten yang lebih serem lagi gitu, atau konten-konten yang lebih baik lagi kayak gitu. Dan intinya adalah abang nggak bisa bilang ini gift, keberkahan, keberuntungan, kelebihan atau kekurangan juga, itu balik kalian yang menilai Yok ya, kayak gitu. Nah terus lu ada pesan-pesan gak Yok nih sebelum kita closing nih buat kawan-kawan untuk hal-hal kayak gitu nih? Pesan Ya Apa apa ya? gitu kayak buat teman-teman yang memang punya ketertarikan lebih sama dunia-dunia goib kayak gitu, ada nggak pesan-pesan atau masukan untuk pesan gue sih gini, nggak semua orang dikasih kelebihan kayak gini kan, mereka? dan nggak semua orang juga bisa nerima. Jadi untuk kalian yang istilahnya baru dapat kayak gini, dipelajarinnya aja dulu baiknya kayak gimana sama buruknya kayak gimana. Jangan terlalu cepat ngambil keputusan. Terus jangan pula ada orang kan yang ngerasa kayak gini, yang ngerasa punya kelebihan kayak gini, terus dia takut sampai benar-benar ngelukain dirinya sendiri bang. Pokoknya intinya ya jadi diri lu sendiri aja, terus jangan ya gitulah. Ya jangan, kalau bisa sih jangan dicari-cari gitu, Jangan ya, Yok, ya. dicari ya. Kalau lo mau skip aja semuanya langsung. Ya, intinya ya kalau pengen menikmati aja loh tayangan-tayangan ya. Ya, Tapi kalau betul. untuk lu terjun langsung kalau bisa jangan gitu loh Jangan. maksudnya. Oke deh guys, kalau gitu terima kasih juga nih udah menyaksikan full videonya kali ini di Serbet. Semoga kedepannya kita bisa menghadirkan konten-konten yang lebih seru dan serius lagi. Dan juga thank you buat AG Skincare hari ini, Skincare Hair Care Tonic yang sudah membantu terlaksananya program ini guys, kayak gitu. Nah untuk lanjutan konten mungkin kalian ada pengen ngasih masukan, yuk bang bahas konten horor ini horor itu, kalian boleh isi di komen kayak gitu. Dan Yok terima kasih Yok Sama bang. udah datang ngerepotin dari kosan belakang sampai ke sini. Jam 2 malam guys, bayangin jam 2. Emang kita begitu bisanya karena kan Gua kira penting banget dipanggil. Karena kan Ngebahas gua juga- yang nggak penting. menurut gue ini penting Yok, jadi paling tidak pasti tersirat edukasi juga buat kawan-kawan, pasti Yok kayak gitu. Oke guys, terima kasih dan sekali lagi syuting beneran. Oke, sampai ketemu di Serbet. Sampai ketemu di Serbet selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.